Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami Majelis Zikir Ashabul Kahfi Pondok Pesantren Suryalaya Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah mengucapkan turut belasungkawa terhadap Haji almarhum Haji Amsari, salah satu pengurus Korwil Jawa Timur Indonesia Timur di Surabaya yang wafat. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali di acara Batu Bacarita Tasawuf ya, Ashabul Kahfi TKN Suryalaya perwakilan Ambon. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kembali bersama saya Abdurrahman tuan saya dengan juga Ustadz Erwin Tangunubon. Bagaimana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair Ustadz, baik. Alhamdulillah. Kaifa kabar antum Ustadz? Alhamdulillah baik saja Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya terus semoga dijaga oleh Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, insyaallah. Ustadz, kita lanjutkan kemarin Ustadz ya. Siap. Ada beberapa hal juga terkait dengan tarikat dan tasawuf ini. Ini menarik Ustaz. Dalam Al-Quran itu kata-kata zikir itu ada setidaknya sebanyak 267 kata zikir dalam Al-Quran dengan derivasi dari kata itu zikir itu sendiri. Yadhkuru, zakara, yazakiru, ya uzkuru, ya alladzina tatma'u bidzikrillah, ya kan, dengan derivasi katanya berbeda. Ada sekitar 267. Ya, ini sungguh luar biasa ya. Maka adakah yang membedakan Ustaz antara zikir yang umum dengan zikir yang bertarekat ini Ustaz? Kan karena ada begini Ustaz. Saya zikir kita setelah sholat fardu kita zikir ya, yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu dan beberapa zikir yang lainnya ya kan? Apakah ada perbedaannya Ustaz zikir umum dengan zikir bertarekat ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz. Memang penjelasan tentang zikir di dalam Al-Quran sebagaimana yang antum sebutkan begitu banyak dalil-dalilnya. Cuman memang perbedaan zikir yang antum tanyakan antara zikir yang umum dengan zikir bertarekah ya Ustaz ya. Tentunya ada perbedaan. Kalau gambaran umumnya zikir umum ya tidak perlu digurui atau tidak membutuhkan guru. Karena banyak kemudian dari Al-Quran maupun hadis memerintahkan tentang zikir. Tapi kemudian bagaimana zikir itu diamalkan secara lebih khusus, maka itu kemudian ada pembelajaran zikir itu sendiri. Ada yang menuntun bagaimana zikir itu sendiri. Jadi ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus. Kalau kita zikir setelah sholat pada umumnya itu juga zikir. Mengantarkan sesuatu kepada Allah adalah zikir. Tanpa digurui juga bisa kita dengar. Bisa kan, kita melakukan zikir. Iya, kita sudah bisa dikatakan berzikir. Berzikir selama kita melakukan sesuatu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah. Tapi kalau zikir bertarekat ini harus berbeda. Berbeda. Kemudian kalau saya tadi katakan zikir umum itu tidak perlu berguru dan zikirnya bentuknya sangat banyak. Belajar, memperdalam ilmu adalah zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran adalah zikir kepada Allah. Salat pun adalah zikir. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada Allah adalah zikrullah. Tetapi kemudian zikir yang lebih khusus, kemudian
berbeda. Bedanya adalah dia membutuhkan guru yang menuntun bagaimana zikir itu diamalkan lebih khusus. Maka nanti ada yang disebut dengan pembelajaran zikir. Saat kita masuk pada pembelajaran zikir dan istilah dengan talqin zikir, disitulah oleh guru mursyid di dalam thariqah menjelaskan zikir yang khusus. Zikir yang khusus. Zikir yang khusus ini yang kemudian nanti punya sejarah dari Al-Quran maupun hadis terkait zikir ini. Atau mungkin dapat saya simpulkan sementara kalau zikir umum itu bisa dikatakan dengan zikir hasanah gitu Ustaz ya. Zikir hasanat. Jadi kita mau membaca astagfirullah, subhanallah ya tetap diganjar diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin belum tentu menuju ke Allah ya kan. Orang berzikir bisa berzikir saja tapi belum tentu menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat pahala tapi belum tentu menuju Allah. Tapi dengan zikir bertarekat ini yang diharapkan dapat menuju Allah, bukan hanya mendapatkan pahala akan tetapi menuju kehadirat Allah. Bisa usul kepada Allah. Kira-kira begitu Ustaz ya. Ya, Ustaz, ini yang membedakan antara zikir umum dengan zikir khusus ataupun zikir bertarekat. Tadi Ustaz katakan harus dengan berguru ya. Kan, kalau kita misalnya seperti zikir la ilaha illallah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah ya. Sekarang kita dapat Ustaz banyak ya kan, ada di jamaah-jamaah mungkin kita undangan tahlilan gitu Ustaz ya. Iya. Sering ya Ustaz ya? Sering sekali Ustaz. Yang paling enak tahlilan itu apa Ustaz? Yang paling enak tahlilan itu makan-makan Ustaz. Wah, sama Ustaz. Iya. Jadi kan ada di pertengahan kan kita ada zikir la ilaha illallah ya. Apakah sama ini Ustaz? Ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Apakah sama zikir yang kita lakukan pada umumnya umat muslim dengan zikir yang kalau kita sudah bertarekat? Tentunya berbeda. Kalau tidak berbeda maka dia tidak ada amalan khusus atau tidak ada kelompok-kelompok zikir. Maka disebut tarekat, dia punya metodologi, cara bagaimana berzikir kepada Allah. Itu maka ada perbedaan antara zikir yang umum yang tidak memiliki metode, cara bagaimana berzikir kepada Allah dengan yang berzikir memiliki cara. Ini berdasarkan dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan Sayyiduna Abu Bakrin tentang zikir kepada Allah saat diperintahkan oleh Rasul. Kemudian beliau mengatakan, kita sudah biasa berzikir ya Rasulullah, salawat kepada engkau kita sudah bersalawat solaina. Tapi pertanyaan Sayyidina Abu Bakar, kaifa azkur, lalu zikir yang bagaimana lagi yang engkau maksud ya Rasulullah? Maka disitulah Rasul SAW menjawab, memberikan pembelajaran bagaimana zikir yang dilakukan secara khusus yang bisa mengantarkan kolbu kita, khususan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cikal bakal munculnya pengamalan zikir dengan metode thariqah. Saat ditanya kaifa azkur, maka disitulah proses pembelajaran zikir itu dilakukan oleh Rasulullah yang disebut dengan talqinuz zikr. Oh, Masya Allah, luar biasa. Berarti ini ada dalilnya Ustaz ya. Ada Ustaz. Jadi bukan seperti asal dikatakan zikir. Iya. Karena ini Ustaz, ada ikhwan kita ini yang beberapa kali zikir di masjid ataupun zikir di suatu tempat, kemudian mereka katakan, oh nggak boleh zikir ini bid'ah ini tidak ada dalilnya, tidak ada ajarannya. Padahal yang tadi dikatakan Ustaz ini ada dalilnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, mengajarkan kepada Sayyidina Ali dan seterusnya begini Ustaz. Berarti benar-benar ada dalilnya. Ini merupakan pembelajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat. Berarti ya sah ya, bukan sesuatu yang bid'ah. Bahkan ini kita dituntut untuk mengambil daripada ilmu tentang pelajaran metode berzikir ini terus. Dan tadi yang Ustaz sampaikan tadi itu harus dengan berguru Ustaz ya. Harus dengan berguru. Ya. Namun Ustaz, misalnya kalau orang
zikir, mengambil ilmu ini tanpa dengan guru, kira-kira bagaimana Ustaz? Kan dia sudah tahu ini kalimat la ilaha illallah adalah kalimat zikir yang paling baik yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia zikir begitu saja ataupun dia dapatkan buku ya tentang pembelajaran zikir, kemudian dia amalkan tanpa berguru, kira-kira bagaimana Ustaz? Kalau mengamalkan zikir tanpa digurui, kalau hanya zikir yang umum itu bisa saja. Cuman sekarang kalau kita lihat kan perkembangan Thorekoh sangat terkenal. Orang pada umumnya sudah mengenal dengan Thorekoh. Nah, cuman ada kelompok-kelompok yang kemudian mengamalkan zikir yang dianggap dalam pengamalan zikir di Thorekoh itu sama dengan yang di luar daripada tarekat, padahal berbeda. Karena zikir yang dengan tarekat artinya zikir yang digurui. Syaratnya pun harus ada dalam pengambilan zikir itu. Oh, ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, atau ketentuannya. Ada ketentuannya. Dia harus bertemu dengan guru secara langsung. Dia harus bermusafahah, dia harus talaki langsung dengan guru mengambil pembelajaran zikir. Dari namanya istilahnya talqin zikir. Ambil kurikulum zikir. Kita kalau biasanya mau kuliah, kalau di kampus saya ada kontrak kuliah. Ya kan ada kontrak, biasanya kalau kita mau kuliah dengan dosen ada kontrak kuliah. Berapa SKS yang mau diambil, bagaimana proses pembelajarannya. Begitupun di dalam tarekat. Pembelajaran talqin zikir ada kurikulum zikirnya. Maka dia harus mengambil kurikulum zikir, kontrak zikir, kontrak pembelajaran yang dia ambil di antara guru dengan murid, antara mahasiswa dengan dosen. Kalau tidak berarti ilegal. Dan kalau dia pun lulus, dia tidak akan lulus. Kalaupun lulus tidak diakui ijazah dia sebagai seorang mahasiswa, dan itu pun dia tidak akan diakui sebagai orang-orang yang ahli zikir loh Ustaz. Karena tidak memiliki guru yang ahli yang memberikan ijazah yang didahului oleh kurikulum zikir yang disebut dengan talqin. Itu sebabnya dalam Al-Quran Allah berfirman, was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa ada ayat ini? Tanyakan kepada ahli zikir. Karena persoalan zikir berbeda dengan yang lain. Persoalan zikir dia harus bertanya kepada ahlinya. Ahli matematika harus tanya kepada profesor matematika dan lain sebagainya. Apalagi ini terkait dengan zikrullah, terkait dengan kebutuhan ruh, jasad kita, maka dia harus bertemu dengan orang yang ahli. Kalau tidak bisa fatal Ustaz. Dokter saja kalau tidak salah kita sakit flu, sakit mata, datang di dokter umum, wah pulang-pulang bisa buta itu Ustaz. Maaf. Dan sekarang ini kan lagi kita di masa teknologi informasi yang kian berkembang. Apakah memang bisa kita ambil talqin zikir, ya pembelajaran zikir itu mungkin melalui media-media online, misalnya mungkin Zoom ataupun yang lainnya lah, Ustaz. Video call misalnya, apakah bisa gitu Ustaz? Tidak bisa Ustaz. Pembelajaran zikir ini harus bertemu langsung. Tadi saya katakan di awal bahwa dia harus talaki ya, bertemu langsung, musyafaha dengan gurunya, langsung bertemu antara guru dengan murid secara langsung, sehingga di situ selain dia mengetahui bagaimana mengamalkan, dan di dalam tarekat ada tempat-tempat. Nah, inilah disebut dengan tarekoh metodologi. Ada tempat-tempat dalam pengucapan zikir itu bagaimana? Di mana mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya itu seperti apa? Itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lakum siratal mustaqim summa latiyannu min bayni aydihi wa min khalfihi man ayyama aw an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu belajar bahwa Allah berfirman, iblis itu menggoda kita manusia, anak Adam itu dari depan, di belakang, kanan dan kiri. Nah, ini teorinya Ustaz. Teorinya. Prakteknya harus melalui guru. Maka bagaimana menghalangi benteng, membuat benteng untuk menghalangi tadi janji iblis dalam surat Al-Quran tadi. Nah, maka itulah ada caranya. Maka dalam cara itulah disebut dengan thariqah. Maka datang bermusyafahah, talaki dengan guru mengajarkan di sini loh caranya.
agar menutup jalan-jalan iblis yang mau masuk dalam diri tadi dengan menggunakan zikir. Beginilah caranya. Nah, itulah kemudian yang membedakan zikir yang berthariqah, berguru dengan zikir yang pada umumnya. Iya, mungkin sama juga Ustaz ya. Ketika kita belajar atau baca buku gitu ya. Nah, buku kadang-kadang mungkin ada beberapa kalimat ataupun istilah-istilah mungkin yang kita tidak pahami yang memang hanya dapat dijabarkan ataupun dapat diterangkan oleh pengarang buku itu sendiri. Betul. Kira-kira gitu Ustaz Betul. ya. Saya pernah guru kami juga Syekh Buti ya. Ramadan Al-Buti. Beliau pernah mengatakan, saya itu pernah mengkaji ataupun beliau pernah menulis syarah tentang kitab Al-Hikam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau pernah mengatakan, ketika saya mau mensyarahi kitab Hikam ini, alangkah begitu susahnya ya untuk mensyarah sebuah kalimat yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah ini. Maka saya berniat untuk berziarah ke kuburan beliau. Ya, setelah berziarah ke kuburan beliau, bertawasul, berdoa, maka sepulang dari dari ziarah tersebut, Allah membukakan futuhnya, kemudian dapat menyarahi daripada kitab Al-Hikam itu sendiri. Ya kan? Jadi memang apa yang kita baca belum tentu langsung dapat kita pahami. Itu mungkin seperti itu ya, Ustaz. Apa yang kita mungkin tahu tentang kalimat zikir ini belum tentu sebagaimana apa yang diharapkan oleh guru-guru itu sendiri. Ya, betul. Gitu, Ustaz, ya. Ya, betul. Karena memang fungsinya zikir sangat dalam. Dia bukan hanya sekedar hanya zikir saja, tapi banyak fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan ini tidak bisa dilakukan dengan begitu saja kecuali dituntun oleh guru. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Kita harus membersihkan nafsu-nafsu dari jiwa kita yang kotor, baru dengan zikir itu dia bisa sempurna. Itulah tadi, maka butuh pembelajaran, butuh talaki, musyafahah dengan guru. Butuh sanad gitu ya. Butuh sanad. Pengambilan zikir itu tadi sendiri. Ya, maka kalau orang dikatakan oleh para ulama, kalau bukan karena sanad keilmuan, ya kan, kalau bukan talaki, orang akan mengatakan semau mereka sendiri, gitu ya Ustaz ya. Betul. Ya. Betul. Lalu Ustaz, berarti ada konsekuensinya, berarti orang mengamalkan tarekat ataupun mengamalkan zikir tanpa digurui gitu ya. Ada konsekuensinya. Adanya konsekuensinya Ustaz. Kalau tanpa digurui, dalam al-hadis, man la syaikha lahu fa syaitanu sahibuhu. Siapa yang mengamalkan zikir ini, tidak ada guru, syekh yang menuntun dia mengamalkan zikir ini, maka sudah pasti setan yang akan menjadi temannya. Ya, katanya mungkin bukan hidayah, maka tapi yang lain yang datang gitu. Yang lain yang datang. Setan yang datang. Setan datang karena ada caranya kan. Kemarin kalau di pertemuan sebelumnya kan kita bahas cara bagaimana membersihkan baju, membersihkan pakaian, apalagi ini membersihkan kolbu kita. Berhubungan dengan ruh kita, maka tidak sembarangan orang. Karena wilayah ini khusus wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu diberikan kepada orang-orang yang arif billah, yang mendalami dan bahkan melakukan perjalanan itu sendiri, yang sudah melewati perjalanan itu, yang bisa membersihkan jiwanya sendiri, baru kemudian dia bisa menuntut orang lain untuk membersihkan jiwanya. Iya. Tadi Ustaz ada singgung sedikit tentang kata-kata talqin. Talqin. Ya. Apa bedanya sih Ustaz antara kata talqin dengan baiat itu sendiri Ustaz? Ya Ustaz, talqin dengan baiat pada umumnya yang saya ketahui, mungkin kalau memang ada yang lebih tahu, tapi yang saya tahu talqin dengan baiat itu kan hampir mirip saja, cuman baiat itu pada umumnya digunakan oleh pada tarekoh pada umumnya. Artinya pengambilan sumpah setia terhadap guru. Dulu kalau tidak salah ada pengambilan sumpah Rasul terhadap sahabat-sahabat, bahkan di dalam jual beli ada namanya perjanjian, istilah perjanjian sendiri, akad. Nah, jual beli baiat itu seperti itu, perjanjian antara dia dengan Rasulullah dalam konteks khilafah waktu itu. Nah, tetapi kalau talqin dia lebih pada menuntun, mengambil pembelajaran
zikir, mengambil kurikulum zikrullah yang berkaitan dengan bayatnya apa tadi, berhubungan dengan pengamalan-pengamalan zikrullah yang diberikan oleh guru mursyid beserta dengan rincian-rinciannya. Nah, cuman talqin ini adalah mengambil pembelajaran kurikulum berzikir. Bagaimana sih berzikir ini? Bagaimana mengucapkannya? Kapan waktunya? Dalam keadaan kapan? Waktu sholatnya gimana? Waktu di luar sholatnya bagaimana zikirnya? Disitulah disebut dengan talqinu zikir atau mengambil pembelajaran kurikulum berzikir. Itu berbedanya. Ya, sehingga kalau yang tanpa ngambil pembelajaran atau kurikulum zikir, bebas saja sebenarnya kita berzikir. Ba'da sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, banyak. Ya kan, yusabbihullahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahkan jangankan yang kita, langit dan bumi bertasbih menyebut nama Allah. Tapi kemudian kalau mau ngambil khusus bagaimana fokus mendapat ijazah pengakuan zikir yang diberikan oleh Rasul sebagaimana sejarahnya tadi, maka dia harus mengambil talqin zikir sebagaimana pertanyaan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah kepada Rasulullah SAW, kaifa azkur, bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Bukankah setiap hari aku subhanallah, bahkan aku berselawat kepadamu adalah zikir? Pertanyaannya, kaifa azkur, bagaimana caranya aku berzikir? Pertanyaan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah ini menjadi cikal bakal munculnya yang namanya thariqah, metodologi bagaimana kita berucap atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Ustaz. Jadi bedanya maksudnya di talqin kata-kata baiat untuk tarekat itu sendiri adalah talqin ya Ustaz ya. Talqin Ya. Lalu Ustaz, kadang nih kita temukan ada orang-orang yang sudah bertarekat, ya kan? Ya. Ya. Ada yang sebagian mungkin ya ini ya wallahu alam, karena mungkin dengan guru ataupun tanpa guru ataupun sudah kebablasan atau bagaimana sih ya, kurang paham. Terkadang masalah sholat ini kadang-kadang diremehkan kan. Karena mereka bilang sudah, kalau sudah bertarekat itu seakan-akan sholat udah nggak wajib. Menurut Ustaz gimana? Sudah bertarekat sholat tidak wajib, begitu katanya. Iya. Justru ini keliru. Kita tidak mungkin bisa melakukan pengamalan ini dengan meninggalkan syariat. Syariat itu ibarat sampan, ya kan. Kemudian tarekat itu adalah lautan. Hakikat itu adalah lautan. Diilustrasikan oleh Imam Al-Ghazali. Syariat adalah sampan, tarekat adalah hakikat adalah lautannya. Tarekat adalah bagaimana orang itu menyelam. Bagaimana cara menyelam? Itulah tarekat. Lalu kemudian menyelam dia sampai ke dalam dasar lautan, ada mutiara. Mutiara itulah, ada kerang itulah hakikat. Lalu mengambil mutiara yang ada dalam kerang itu adalah ma'rifatullah. Maka bagaimana mungkin seorang itu bisa mengambil pengamalan tadi antum tanya apa? Tarekat tanpa melalui sampan syariat? Tidak mungkin. Dia harus berenang, harus membawa sampan itu ke tengah laut, dia mendayungnya, yaitu syariat. Kemudian dia masuk ke dalamnya, dalam lautan hakikat itu. Ada caranya bagaimana menyelam. Dia kalau tidak pakai alat, tidak ada yang nuntunnya, mati itu orang. Maka cara menyelamnya itu disebut dengan tarekat. Sampai di dalam dia mengambil mutiara yang ada di dalam itu adalah hakikat. Lalu kerang yang ada di dalam itu adalah hakikat, dan menemukan hakikat di dalam mutiara itu adalah ma'rifatullah. Jadi tetap wajib sholat syariat atau berlaku kepada orang yang bertarekat. Siapa yang tidak melakukan tarekat tanpa syariat, dia dibatal, dia zindik, dia tertolak. Maka harus melalui sampan syariat atau melakukan tarekat melalui syariat itu sendiri. Luar biasa Ustaz. Ini sangat bermanfaat Ustaz ya. Baik bermanfaat karena memang banyak di luar sana tuh ada pelaku-pelaku pengamal-pengamal tarekat yang mungkin wallahu alam karena tidak mempunyai guru ataupun berguru tapi tidak bersanad. Maksudnya tuh mereka menganggap ada punya guru, tapi guru ini belum tentu mempunyai sanad ataupun dia berguru.
sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting itu. Itu penting Ustaz. Kita tidak mungkin langsung. Ini sekarang orang begitu. Apa-apa itu pentingnya tadi antum bilang saran, saya jadi ingat bahwa orang sekarang apa-apa ruddu ila sunnah, ila Quran. Ila Quran, ya. Kembali kepada langsung. Quran Kalau ini, ayo kita kembali aja ke Quran. Loh, mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini kita tidak, orang awam tidak tahu membaca Al-Quran, apalagi menafsirkannya kepada hadis, tidak mungkin bisa. Maka dia mau, kita langsung kembali kepada Sunnah, kepada Rasul. Dia tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia tidak tahu asbabun nuzul, munasabatil ayat, simpelnya aja. Asbabul wurud. Simpelnya bahwa kita tidak bisa langsung memahami tanpa melalui guru yang mengajarkan kita tentang Al-Quran itu. Bagaimana cara berzikir, bagaimana mengambil sanad ilmu tadi, maka harus melalui guru. Iya. Jadi mau saya tambahkan Ustaz, mohon maaf Ustaz. Jadi kita mengatakan mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita baca Al-Quran saja harus mempunyai guru. Harus. Ya kan? Kita baca Al-Quran, oh ini ada tulisan, misalnya Ustaz ya, misalnya tulisan Alif Lam Mim, dengan di Alif Lam Mim yang berada di surah apa? Al-Fil. Al-Baqarah. Ya, yang berada alam taro kaifa fil Al-Fil ya. Jadi kalau memang tidak ada talqin untuk membelajarkan tentang huruf, tata cara bagaimana membaca huruf tersebut, mereka akan membacanya sama. Ya kan? Betul. Ini alam taro juga. Betul. alam juga, bukan alif lam mim. Ya, ini yang membedakan harus dengan berguru ya Ustaz ya. Jadi ini sangat penting kepada teman-teman semua, pada sahabat-sahabat semua. Marilah kita memperdalam atau memperkaya khazanah keilmuan tentang bagaimana kita berzikir, dan perlunya kita mengambil talqin zikir ini dengan berguru. Ya, dan guru yang memang mempunyai sanad yang benar-benar sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar lampu yang bisa tersambung ya. Diibaratkan seperti lampu ya Ustaz ya. Kabel ini kalau tidak dicolok sampai ke ujungnya, dia tidak akan nyala. Begitu kira-kira saja. Ya. Ini mungkin sekedar juga sebagai tambahan, kami mohon juga kepada teman-teman, para sahabat ya, mungkin dapat berkomentar nanti tentang apa yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya kepada kita juga. Kita minta masukan-masukan juga, mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin dapat dibahas nanti Ustaz ya. Ya, betul. Ada saran-saran dari teman-teman, dari sahabat semua, dari ikhwan dan akhwat. Mungkin ada yang pengen tahu dari sisi pengamalannya atau apa itu thariqah lebih dalam. Nah, bisa lebih jelaskan di komentar sehingga masukan-masukan bisa demi perbaikan ini lumayan Ustaz. Khususnya generasi muda ini. Generasi muda ya, insyaallah. Saya kira ini nanti menarik ke depannya. Sekian dari kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.